proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan Merdeka, dirgahayu RI, damailah Indonesiaku, jayalah Indonesiaku, anak Fitra semua tetap semangat ya. Yes. Dirgahayu untuk Indonesiaku yang ke-75. Merdeka! Republik Indonesia merdeka. Hai Petra Kids, apa kabar? Beberapa hari lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-75. Berdoa agar Indonesia cepat terbebas dari COVID-19 dan berbagai masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa kita. Petra Kids, yes, yes, yes. Semangat. Merdeka, merdeka, merdeka. Halo, shalom adik-adik Petra Kids semua yang ada di rumah. Oke, Kak Kevin mengucapkan buat kita semua selamat ulang tahun buat Republik kita Indonesia yang ke-75. Bela damai sejahtera, kasih karunia dan penyertaan Tuhan ada dalam bangsa ini. Dan buat kita penerus-penerus bangsa untuk tetap mempertahankan Pancasila, menjunjung tinggi Pancasila dan mengusahakan apa itu namanya perdamaian, karena untuk mendapatkan perdamaian itu butuh perjuangan yang sangat-sangat berat dan sangat-sangat sulit. Oke, dan doa kakak buat kalian di rumah tetap sehat selalu, stay safe, stay healthy, jangan pernah menyerah, jangan khawatir tentang apapun juga, karena kalian harus tahu, ingat satu hal, Tuhan selalu beserta dengan kita, tak pernah meninggalkan kita sedikit detik pun. Oke? Amin. Jesus bless you all. Shalom anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi ya pada anak-anakku yang kukasihi, dan tak terasa kita akan masuk dalam perayaan ulang tahun dari negara kita Indonesia, itu 17 Agustus ya. Nah, anak-anak tahu ya, kemerdekaan Indonesia itu tidak dibeli dengan uang, tidak dikasih dengan cuma-cuma, tapi lewat perjuangan dari anak-anak muda yang berjuang, tidak mau dijajah lagi, tidak maunya hidup bebas, bisa sekolah, bisa bekerja dan sebagainya. Kalau dulu dalam zaman penjajahan ya, tidak bisa sekolah, mereka mesti tunduk sama penjajah begitu ya. Nah, mereka bersatu ya, bagaimana supaya bisa bebas dari penjajahan itu, mereka bisa bebas menikmati negara mereka sendiri. Nah, mereka kemudian berunding, berkumpul dan melawan penjajah, tapi tidak punya senjata. Jadi mereka bagaimana ya? Sedangkan yang menjajah itu banyak senjatanya, komplit begitu, ada senapan, ada sebagainya ya. Tapi mereka tidak bisa. Mereka pakai bambu runcing. Anak tahu bambu itu bagaimana? Ya, ambil dari hutan, tak bisa dibeli. Ya, ambil, kemudian dia pakai itu untuk melawan para penjajah. Nah, anak-anak tahu, penjajah itu takut. Ya, waduh, semangatnya ini hebat ini anak-anak muda ini. Ya, mereka takut, akhirnya ya mereka melawan begitu, dan akhirnya bisa merdeka, dipimpin oleh proklamator kemerdekaan yang presiden pertama itulah Insinyur Soekarno, dan wakilnya itulah Pak Hatta, Muhammad Hatta begitu ya. Nah, mereka akhirnya anak-anak muda ini ya naik satu tiang, dia robek itu bendera penjajah, dia naikkan bendera apa anak-anak? Bendera kita, bendera merah putih. Mereka teriak merdeka, kita sudah bebas, kita sekarang bisa menikmati negara kita dengan bebas ya, bisa bersekolah, orang tua bisa bekerja dan sebagainya. Nah, anak-anak, itulah perjuangan
dari anak-anak muda, sehingga kalian sekarang tidak usah berjuang lagi, bisa sekolah, bisa karena sudah merdeka. Nah, pesan Oma, ya, kalian hargai pengorbanan mereka. Sudah merdeka, belajarlah, bersekolah dengan baik, belajar dengan baik agar menjadi generasi penerus yang sungguh-sungguh hebat, ya, membangun negara ini, ya, dan tidak merusaknya, yaitu seperti sekarang banyak yang pohon-pohon ditebang, akhirnya terjadi banjir dan sebagainya. Kalian harus menjaga, kalian harus menjadi anak-anak yang berprestasi, yang hebat bagi negara Indonesia. Oke? Ya, inilah pesan Oma di hari kemerdekaan ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, amin. Wow, 17 Agustus. Adik-adik semua pintar. 17 Agustus kita memperingati hari kemerdekaan. Ya, kami di sini sudah pakai baju merah. Wah, kakak-kakak jalan di belakang sudah pakai baju merah. Adik-adik ya, siapkan hatinya. Kita akan memuji Tuhan. Iya, nanti kita berdoa. Kakak Joy yang berdoa. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Pada sore hari ini Tuhan, kami akan memulaikan ibadah Petra Kids. Pada sore hari ini Tuhan berkati ibadah Petra Kids berjalan dengan lancar Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa anak-Mu dalam nama Yesus Halia. Amin. Amin. Mari bersama-sama kita akan memuji Tuhan. Aku pahlawan kecil, Tuhanlah panglimanya. Amin. Amin. Haleluya. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang baik. Haleluya. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak. Sekali lagi, aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Amin. Yesus panglima kita. Pihak kita, Haleluya. siapakah lawan kita? Sekali lagi, aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil. Sampai di sini pahlawannya Tuhan. Amin. Tuhan di pihak kita, Siapakah lawan kita? Tidak aku pahlawan kecil. Haleluya. Yesus panglima, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, Amin. siapakah lawan kita? Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Sekali lagi, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wow, kita ini adalah pahlawannya Tuhan. Tuhan. Iya. Untuk itu anak-anak yang di rumah, mari memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Jangan ada yang jalan-jalan pada saat nanti firman Tuhan disampaikan. Mari bersama kita tetap memuji Tuhan.
Haleluya. Amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Akulah pahlawan Kristus, yes. Amin. Maju pantang mundur, kulihat kanan kiri, iblis musuhku, ku tembak dor dor. Dengar lagi ya. Akulah pahlawan Kristus. Aku tetap maju ya, maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri, Ku tembak dor dor. Dengar lagi ya. Akulah pahlawan Hampir siapa di sini pahlawan Kristus? maju pantang Maju. mundur. Kulihat kanan kiri, iblis musuhku, Yeay. ku tembak dor dor. Sekali lagi ya. Akulah pahlawan Kristus. Aku tetap maju, maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri, iblis musuhku, ku tembak dor dor. Sekali lagi. Akulah pahlawan Kristus. Aku tetap maju. Amin. Kulihat kanan kiri, iblis musuhku, ku tembak dor dor dengan imanku. Ku tembak dor dor dengan lagi. Ku tembak dor dor dengan imanku. Haleluya. Mari kita haleluya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, Yeay. pasukan berkuda, Haleluya. pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Haleluya. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak mendekati musuh, Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Wow, hari ini kita semangat ya. semangat, Adik-adik di rumah semangat. semangat dong, Iya. Kalau memuji Tuhan harus semangat. semangat, Semangat. Karena kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Tuhan. Oke, kita yel-yel dulu ya. Iya, Yel-yelnya tepuk tangan Yesus, nanti Joy yang bilang. tepuk tangan Yesus, yes, sus, Yesus, yes. Sekali lagi. Sekali lagi. Adik-adik di rumah semua ikut ya. Ya, halo. Tepuk tangan Yesus, yes, sus, Yesus, yes. Haleluya. Wow, siapa di sini? Ada yang cinta pahlawannya? Semua cinta pahlawan. Anak-anak Indonesia harus cinta pahlawannya ya. Terlebih kita mencintai Tuhan. Tuhan. Karena Tuhan itu memberikan segalanya bagi kita. Haleluya. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Haleluya Yesus. Syukur untuk setiap bersyukur. Amen Yesus.
bersyukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Amin. Mari bersyukur buat Tuhan. Haleluya. Syukur untuk setiap rancangan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk rencanamu dalam bangsa ini, Yesus yang mulia. Amin, Yesus. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan
Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau berkati hamba-Mu Kakak Venas yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau urapi dia dengan kuasa darah-Mu Bapa. Bahkan kami semua Tuhan, anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami Tuhan, roh dengar-dengaran. Pada saat firman Tuhan disampaikan, biarlah Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati Tuhan kami pada sore yang indah ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya Yesus. Semua kita yang percaya katakan amin. Iya, Kakak Venas. Iya, puji Tuhan. Terima kasih Kakak Milka, Kakak Joy. Wow. Saat ini masih jumpa lagi ya dengan Kakak Venas untuk menceritakan tentang firman Tuhan. Ya. Ada yang sama dikasihi Tuhan dimanapun kalian berada. Ya, tetap kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Puji Tuhan. Nah, hari ini, ayo siapa yang tahu adik-adik, tidak lama lagi kita akan memperingati hari apa? Ayo. Hari kemerdekaan. Yaitu tanggal berapa? Tanggal 17. Nah, wow. Tidak lama lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 17. Nah, sekalipun ya kalau dulu kita waktu masih beribadah di tempat ini bersama-sama ya, pasti rame ya. Masih jumpa dengan teman-teman di tempat ini, dengan kakak-kakak, guru-guru sekolah minggu di tempat ini rame. Banyak acara, ada drama. Tapi saat ini kita jangan boleh menyerah. Tetap semangat ya, kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Ya, karena kita juga sudah dimerdekakan oleh darah Yesus. Bukan cuma bangsa Indonesia yang merdeka, tetapi kita juga sebagai umat percaya, anak-anak Tuhan juga sudah merdeka. Amin, percaya? Ya, nah ada yang sama dikasihi Tuhan ya. Di sini siapa yang tahu daripada nama-nama pahlawan Indonesia? Ayo, Kak Venas mau lihat. Yang tahu nama-nama pahlawan Indonesia, sebut. Ada siapa? Ada Bung Karno, siapa lagi? Jenderal Sudirman, siapa lagi? Imam Bonjol, siapa lagi? Ada begitu banyak pahlawan-pahlawan Indonesia yang memperjuangkan Indonesia supaya Indonesia menjadi merdeka. Begitu juga dengan Alkitab, ya. Begitu juga dengan Tuhan, ya. Begitu juga dengan sejarahnya daripada bangsa-bangsa yang dipakai Tuhan. Salah satu contohnya apa? Bangsa Israel. Ya. Ada adikku yang sama dikasihi Tuhan, ada juga begitu banyak ya tokoh-tokoh pahlawan yang dipakai Tuhan. Yang disebutkan di dalam Alkitab. Contohnya siapa? Satu, Musa ya. Musa, bagaimana Musa dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel mengeluarkan dari tanah penjajahan. Yaitu dari mana? Bangsa Mesir. Jadi Musa dipakai Tuhan untuk ya membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Karena bangsa Israel waktu di tanah Mesir mereka sangat menderita, tersiksa sama dulu waktu kita di Indonesia ya, orang-orang yang terdahulu di Indonesia, Jepang, Belanda datang menjajah. Begitu juga bangsa Israel waktu di tanah Mesir, mereka juga dijajah. Tetapi ada satu pahlawan yang dipakai Tuhan, yaitu Musa. Akhirnya Musa keluar membawa bangsa Israel dari tanah Mesir. Yang kedua siapa lagi? Ayo, Joshua. Joshua dipakai Tuhan untuk merebut tanah Kanaan, tanah perjanjian. Ya kan? Jadi Yosua juga disebut sebagai pahlawan daripada bangsa Israel ya, karena Musa dipakai Tuhan juga untuk bisa masuk ke tanah perjanjian. Coba kalau tidak ada Yosua, siapa yang mau pimpin bangsa Israel?
Karena pada saat itu Musa tidak diizinkan Tuhan untuk masuk di tanah perjanjian. Akhirnya Musa meninggal dan digantikanlah oleh Joshua dan Kaleb. Ya, itu adalah pahlawan-pahlawan yang dipakai Tuhan. Siapa lagi? Raja Daud. Nah, ini tidak asing sekali ya. Sudah mungkin ini tentang Raja Daud ini sudah tidak asing lagi di telinganya kita. Seringkali kita dengar ya bagaimana Raja Daud membebaskan bangsa Israel dari tangan orang Filistin. Coba seandainya pada saat itu cuman Raja Saul yang ada di situ. Tuhan gak menyuruh Raja Daud untuk pergi berperang di situ. Apa yang terjadi? Pasti bangsa Israel akan kalah karena mereka takut untuk melawan bangsa Filistin yang dipimpin oleh siapa? Goliat. Goliat adalah orang yang besar, pintar berperang ya. Dia sudah terlatih dari kecil untuk berperang. Makanya bangsa Israel takut untuk melawan orang Filistin. Tetapi ada satu orang, ada satu anak yang dipakai Tuhan untuk menjadi seorang pahlawan bagi bangsa Israel. Raja Daud. Wow. Sekalipun dia kecil, ya Alkitab mencatat badannya kecil, ya, tapi dia bisa mengalahkan Goliat yang besar. Karena apa? Karena Daud juga disebut sebagai pahlawan, dipakai itu Tuhan Yesus. Nah, dan banyak tokoh-tokoh yang lainnya yang dipakai Tuhan untuk bisa menjadi pahlawan. Tetapi di sini Kakak Venas akan memberikan ya, menceritakan satu tokoh yang ada di Alkitab yang mungkin jarang kita dengar, ya. Mungkin atau belum pernah kita mendengar ya dari cerita pahlawan ini. Orangnya kecil, tetapi pemberani, ya. Dia gagah perkasa, dia pemberani. Sekalipun kecil, tapi jiwanya pemberani. Dan dia dipakai Tuhan untuk menjadi pahlawan sekaligus hakim pada saat itu di bangsa Israel. Siapa dia? Pahlawan pedang. Ayo, siapa yang tahu? Yaitu Gideon. Siapa? Gideon. Nah, Gideon adalah pahlawan yang dipakai Tuhan untuk mengusir musuh-musuhnya. Yaitu siapa salah satunya? Bangsa Midian. Wah. Dari orang-orang Midian yang menjajah bangsa Israel, yang merebut bangsa Israel. Akhirnya Gideonlah terpilih sebagai pahlawan sekaligus hakim untuk memimpin bangsa Israel mengalahkan orang Midian. Orangnya nggak cukup besar kok, kecil, ya, kecil, kurus, tetapi dia sangat pemberani. Tuhan memakai dia karena dia seorang pemberani. Coba langsung saja kita buka ayatnya. Di dalam Hakim-Hakim pasal 7 ayat 19. Hakim-Hakim, ayo kalau belum dapat ayat Alkitabnya minta tolong sama mamanya atau kakaknya untuk carikan di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 19. Nah ini dia. Ayo kita baca secara bersama-sama. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu. Pada waktu permulaan, giliran juga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang ada di tangan mereka. Ayat berikutnya 20, demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup. Serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Nah, ayat 21. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Ayat berikutnya, sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Serera, sampai ke pinggir Abel Meholat dekat Tabat.
Ayat berikutnya 23. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asyer dan dari segenap suku Manasye. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Nah, terus ayat 24. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet-bara dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-bara juga sampai Yordan. Ayat yang terakhir, ayat 25. Mereka berhasil menawan dua raja Midian, yakni itu Oreb dan Zeb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb dan Zeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Zeb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Zeb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Puji Tuhan. Wow, sungguh dahsyat dan luar biasa kalau kita menyelidiki dari ayat sebelumnya ya, dari ayat 19 yang sebelumnya ya. Di situ bagaimana Gideon ya disuruh Tuhan untuk bisa menjadi hakim daripada bangsa Israel. Bagaimana caranya supaya bangsa Midian ini dikalahkan? Apakah Gideon bilang, tidak Tuhan, saya terlalu kecil. Jangan Tuhan, saya tidak berani. Tidak, tetapi Gideon, ya Tuhan, saya siap. Nah akhirnya Tuhan memakai Gideon. Dan saat itu mereka pergi. Pertama Gideon membawa pasukan yang begitu banyak. Dalam pikiran Gideon, pasti akan menang ini. Karena pasukan saya sangat banyak. Wah. Tetapi apa yang terjadi? Ada yang sama dikasih Tuhan. Apa yang terjadi? Waktu tiba dalam perjalanan, saat itu mereka mau minum air ya. Akhirnya Tuhan menyuruh Gideon ya untuk pasukan-pasukannya jangan semua yang ikut. Tetapi ada pasukan-pasukan yang dikhususkan Tuhan. Yang Tuhan akan pilih, yang mana mau ikut, yang mana dan tidak. Ternyata adikku, kenapa sampai begitu? Karena Tuhan tahu dari begitu banyak pasukan, ada juga begitu banyak orang yang takut. Ada begitu banyak orang yang tidak percaya akan kemenangan. Tetapi ada juga beberapa orang yang terpilih untuk menjadi pemenang. Bayangkan pada saat itu ya, waktu mereka sudah mau dipilih Tuhan, Tuhan menyuruh mereka untuk minum air, ya akhirnya disitulah terjadi ya pembagian, dibagi mana yang ikut dan mana yang pulang. Akhirnya yang ikut cuma berapa orang? 300 orang, bayangkan 300 orang melawan 15.000 orang, begitu banyak. Pasukan Gideon cuma 300 orang. Wah, ini sangat mustahil ya untuk menang. Ini sangat tidak mungkin untuk menang. Awalnya pasukan Gideon yang begitu banyak menjadi cuma 300. Waduh. Untuk melawan bangsa Midian yang begitu banyak. Tetapi apa yang Tuhan kerjakan di dalam diri Gideon? Ya, apakah Gideon menjadi gentar dan takut? Tidak. Malah dia katakan, ya Tuhan, saya percaya bahwa bangsa Midian saat ini ada di tangan Tuhan. Nah, makanya pada saat itu di ayat 20 tadi dikatakan demikian ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru pedang demi nama Tuhan dan Gideon. Nah, orang yang kecil, sudah kecil ya, terus membawa pasukannya cuma 300. Waduh. Kalau kita berpikir itu mustahil untuk menang. Tidak mungkin untuk menang. 300, bayangkan 300 melawan 15.000 orang bahkan lebih. Waduh. Tetapi saat itu Gideon yakin. Karena, kenapa Gideon yakin? Karena dia percaya bahwa Allah bersama-sama dengan dia. Bagaimana dengan sebelumnya Daud yang melawan orang Filistin?
Waktu Raja Saul bilang, tidak mungkin Daud mau menang. Kakak-kakaknya juga menghina Daud, enggak mungkin kamu mau menang. Lawanmu saja besar seperti itu, bahkan kamu enggak pernah berperang. Ternyata mereka tidak tahu kalau Daud waktu masa kecilnya itu sudah berperang melawan apa? Binatang buas, singa, beruang yang ingin menerkam domba-domba Daud. Nah, bayangkan saudaraku. Apa yang terjadi? Di saat itulah Daud tidak takut dan gentar. Dia bisa mengalahkan Goliat. Begitu juga Musa. Dia bisa membawa bangsa Israel dari tanah Mesir. Karena dia percaya bahwa Allah bersama-sama dengan dia. Nah, adik-adik yang sama dikasihi Tuhan, kalian juga bisa menjadi pahlawan. Bisa menjadi pahlawan. Sekalipun Indonesia sudah merdeka. Ya kan? Bisa menjadi pahlawan. Di rumah, di sekolah, harus menjadi pahlawan. Ya, sekalipun jangan berpikir bahwa saya ini kok gini-gini terus. Saya ini nggak mungkin deh. Tidak mungkin. Lihat Gideon, kecil, pemberani. Bisa dipakai Tuhan untuk mengusir bangsa Midian. Lihat Daud, kecil, pemberani. Bisa dipakai Tuhan untuk mengalahkan Goliat. Dan ada begitu banyak. Ya, tokoh-tokoh yang dipakai Tuhan. Pahlawan yang dipakai Tuhan. Orang yang sederhana dipakai Tuhan. Tuhan tidak melihat gagah perkasanya, tidak. Tapi Tuhan melihat apakah kita mau, apakah kita berani untuk apa? Melawan kejahatan. Iya kan? Nah, jadi adik-adik yang sama dikasihi Tuhan, kita yang ada di dunia ini ya harus bisa menjadi seorang pahlawan. Supaya nantinya ketika Tuhan Yesus sudah memanggil kita, menjemput kita, nama tak masih ada di dunia ini. Orang masih kenal, oh iya, oh ini, oh iya. Kayak siapa? Presiden kita Soekarno. Sampai sekarang dikenal. Kayak siapa? Jenderal Sudirman. Sampai sekarang dikenal. Bayangkan, kita juga bisa. Caranya asal apa? Hidup bersama-sama dengan Tuhan. Caranya asal apa? Hidup takut akan Tuhan. Amin. Ayo adik-adik yang sama dikasihi Tuhan, jadilah seperti Gideon. Yang gagah pemberani, sekalipun kecil, sekalipun ya. Membawa pasukan cuma 300 untuk mengalahkan 15.000 orang. Bayangkan 300 lawan 15.000. Bahkan setengahnya pun gak sampai. 1/4 pun gak sampai, bayangkan. Istilahnya kayak cuma 2 orang melawan 10 orang. Nah, tetapi mereka bisa menang karena Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka. Karena Allah bersama-sama dengan mereka. Begitu juga dengan waktu merdekanya Indonesia ini. Begitu juga waktu Tuhan mau juga itu sudah seizin daripada Tuhan. Supaya Indonesia ini menjadi bangsa yang merdeka. Makanya terjadi karena itu seizin Tuhan. Biarpun badannya kita besar, pasukannya kita banyak. Tapi kalau itu bukan seizin Tuhan tidak akan jadi. Jadi intinya bahwa semuanya tergantung sama Tuhan Yesus. Jadi hidupnya kita ini sebagai alat. Amin adik-adikku, sebagai alat. Ayo adik-adik yang sama dikasihi Tuhan. Katakan bahwa saya bisa menjadi seperti Gideon. Ayo sama-sama. 1, 2, 3. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Saya bisa menjadi seperti Gideon yang pemberani. Nah gitu ya. Firman Tuhan cukup jelas sampai di sini. Marilah kita datang kepada Tuhan. Adik-adik yang sama dikasihi Tuhan. Dalam kehidupan kita ini jangan pernah menyerah. Jangan pernah berputus asa. Makanya ada lagu jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupannya kita. Asal kita hidup taat dan percaya kepada Tuhan. Asal kita hidup melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Itu saja kuncinya. Kalau mau dipakai Tuhan, mau menjadi pahlawan, hiduplah sebagai orang yang benar.
Adik-adik yang sama dikasih Tuhan sekalipun umurnya kalian masih kecil, ya, tetapi kalian sudah bisa menjadi pahlawan. Di keluarga, di sekolah, dimanapun bisa menjadi seorang pahlawan. Makanya hidup taat. Taat akan Tuhan dan taat akan orang tua. Ayo, sebelum kita untuk berdoa, kita akan mengangkat satu pujian. Kita angkat pujian bagi bangsa ini. Alkitabnya boleh ditutup, disimpan dengan baik, dengan rapi. Saatnya kita akan datang kepada Tuhan. Kita angkat pujian bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, Bagi bangsa ini kami kan tetap berdiri untuk bangsa dan ini. membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Terima kasih, kami percaya. Terima kasih, sungguh benar Tuhan. Ada adik yang sama dikasih Tuhan. Tutup matamu dan angkat tanganmu kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk menjadi seorang pahlawan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami mau dipakai Tuhan. Apapun keadaan kami mau dipakai Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah datang bagi setiap kami Bapa. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang menyaksikan ibadah saat ini, yang sudah mendengarkan firman-Mu Bapa. Tuhan berkati mereka. Tuhan taruh firman-firman-Mu dalam kehidupan mereka, agar mereka boleh bertumbuh menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang berhasil di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Engkau memberkati setiap mereka Tuhan. Kiranya hari demi hari mereka menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dan kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia ini. Tuhan, mari Engkau berkati bangsa kami.
Kami melihat Tuhan semakin hari semakin nyata kemuliaan-Mu Tuhan atas bangsa ini. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Apapun yang terjadi atas bangsa ini kami tahu, kami percaya bahwa semuanya adalah rencana yang indah Tuhan. Bahwa semuanya ada maksud Tuhan yang Tuhan akan kerjakan atas bangsa ini. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kau memberkati setiap jajaran pemerintahan yang ada Tuhan. Agar mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Menjalankan pemerintahan bersama-sama dengan Tuhan. Roh yang takut akan Tuhan tercurah atas kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa untuk bangsa-bangsa Tuhan. Untuk daerah-daerah yang terkena bencana alam. Dalam bentuk aspek apapun itu Tuhan, baik itu kebanjiran, tanah longsor, gempa bumi, juga Tuhan berkati apa yang menjadi kebutuhan mereka secara jasmani, rohani Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah mereka tetap tersenyum dan mereka tetap mengatakan ya bahwa Engkau adalah Allah yang baik di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus sudah memberkati kehidupan mereka Bapa. Dan adik-adik yang sama dikasihi Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat daripada Tuhan tercurah atas kehidupan kita semua. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah kita semua. Masa depan kita diberkati Tuhan. Orang tua kita diberkati Tuhan. Sekolah kita diberkati Tuhan. Dan mulai saat ini sampai selama-lamanya kiranya berkat Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Kakak Terima kasih. Tuhan memberkati. Oke, firman-Nya sudah selesai. Ya, kita umumkan dulu ya. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Oh, merdeka. Oh, halo. Oh, iya. Halo teman-teman semuanya. Apa kabar? Momo berharap supaya semua sehat-sehat ya. Oke. Kali ini Momo mau umumkan challenge. Teman-teman semuanya, challenge minggu lalu akan diperpanjang lagi ya sampai minggu depan. Hore! Jadi teman-teman yang belum ikut challenge minggu lalu, boleh nanti masih ada kesempatan untuk ikut lagi ya. Oke, siapkan dirinya kalian ya. Oke teman-teman semuanya, bentar lagi kita akan mengadakan perayaan hari ulang tahun negara kita yang ke-75. Jadi, wah, Momo ingin memberikan tambahan untuk challenge-nya. Haha. Oke. Jadi nanti boleh ikut ya. Tapi sebelum itu Momo ingin beritahu apa challenge-nya ya. Challenge-nya itu adalah membuat prakarya dari barang bekas yang bertemakan merah putih. Nanti teman-teman bisa lihat contohnya di gambar ini. Jadi teman-teman yang baik hati semuanya, ayo ikutan ya. Dan juga jangan lupa fotonya ya. Nanti dikirim ke nomor WA di bawah ini. Oke, like terbanyak akan mendapat hadiah loh. Ayo buruan ikutan ya semuanya supaya dapat hadiah nantinya. Oke semuanya teman-teman. 17 Agustus tahun 45, Hari Merdeka, Nusa dan Bangsa Merdeka. Oke teman-teman semuanya, sampai jumpa lagi minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Yeah.
Joy mau hadiah? Mau dong. Mau. Oke, siapa mau hadiah? Ayo ikut challenge-nya. Iya, ibadah kita hari ini telah selesai. Nanti kita jumpa minggu depan.